Kita mulai saja Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Dewan Guru dan tenaga pendidik SDN 12 Cibadak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, pada hari Rabu tanggal 13 November tahun 2024 kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu, ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sebesar-besarnya yang telah meluangkan waktu pada hari ini kita berkumpul di dalam acara praktik baik guru PJOK. Nah, yang pertama adapun susunannya, yang pertama pembukaan, yang kedua yaitu praktik baik atau diseminasi rencana tindak lanjut PKG atau pengembangan kompetensi guru pendidikan guru olahraga. Kemudian yang ketiganya adalah tanya jawab, yang keempatnya adalah evaluasi, yang kelimanya adalah doa dan atau tutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan sama-sama pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu diseminasi tentang rencana tindak lanjut RTL ataupun program yang akan diterapkan di sekolah kita, yaitu tentang turnamen sepak bola mini yang akan disampaikan oleh Pak Puja Angga Kusuma MPD sebagai tugas beliau. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat berserta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 12 Cibadak, dan yang saya hormati juga Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 12 Cibadak, dan saya juga berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada kesempatan hari ini, di mana nanti saya akan menyampaikan tugas dari PKG PJOK di sini yaitu tentang berbagi praktik baik, di mana programnya yaitu tentang rencana tindak lanjut atau RTL, yang perencanaan programnya yaitu turnamen sepak bola mini dengan pendekatan pembelajarannya Sport Education Model atau model pembelajarannya SEM. Selanjutnya langsung saja Bapak Ibu ya untuk ke materi. Nah di sini latar belakang untuk pembelajaran SEM itu sendiri. Sport Education Model atau SEM adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar bagi peserta didik yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata dalam bidang olahraga. SEM merupakan program yang memberikan dampak positif bagi peserta didik untuk memberikan kesempatan belajar, mengeksplor berbagai peran di dalam tim. Adapun peran yang dapat diterapkan pada SEM itu sesuai dengan minat dan kemampuan peserta didik, seperti menjadi pemain, pelatih, wasit, pencatat skor, komentator, lalu hakim garis, dan panitia penyelenggara kegiatan SEM, bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik mempelajari taktik, strategi, peraturan atau keterampilan, kerjasama, dan tanggung jawab melalui peran yang dipilih sesuai dengan kemampuan atau minatnya. Selanjutnya Bapak Ibu, SEM juga dapat menguatkan kepemimpinan murid atau student agency dengan memberikan ruang dan keterlibatan peserta didik dalam memberikan suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership. Selanjutnya Bapak Ibu,
masih latar belakang, kegiatan SEM yang akan dilaksanakan adalah turnamen sepak bola mini yang melibatkan seluruh peserta didik fase A, B, dan C di SD Negeri 12 Cibadak berdasarkan hasil diskusi bersama peserta didik dan komunitas belajar, menunjuk pada kekuatan aset yang ada di sekolah. Berdasarkan identifikasi aset yang ada di sekolah dapat dioptimalkan, diantaranya aset manusia, aset sosial, aset politik, aset agama, dan aset budaya, serta aset fisik, aset lingkungan atau alam, dan aset finansial dalam mendukung kegiatan kolaborasi pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan penerapan model SEM atau Sport Education Model pada turnamen sepak bola mini. Dengan adanya kegiatan turnamen sepak bola mini, peserta didik dapat mengalami aksi yang nyata berdasarkan kegiatan proses belajar yang telah dilakukan. Kegiatan turnamen sepak bola mini dipilih atas dasar tingginya keinginan peserta didik berdasarkan suara dan pilihan yang diakomodir oleh guru PJOK dan seluruh warga sekolah. Jadi itu Bapak Ibu terkait latar belakang kenapa saya memilih model pembelajaran SEM dalam praktiknya nanti di lapangan, yaitu permainan sepak bola mini. Selanjutnya, untuk tujuan program itu sendiri, pada program kokurikuler ini bertujuan yang pertama, terwujudnya peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, terampil, kolaborasi, sehat, bugar, dan berprestasi. Tujuan yang kedua, penerapan konsep belajar aktif di mana peserta didik terlibat langsung dalam kegiatan belajar aktualisasi kehidupan nyata pada peran yang dipilih dalam SEM. Yang ketiga, tujuannya meningkatkan pemahaman peserta didik tentang olahraga dan memfasilitasi mereka mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai sosial berdasarkan peran yang dipilih. Dan yang terakhir, meningkatkan motivasi dan kreativitas dalam pembelajaran itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, untuk terkait tujuan programnya, barusan sudah ada 4 tujuan yang mendasar untuk pengadaan nanti program sepak bola mini yang ada di sekolah. Dan selanjutnya di sini pada slide ini tentang capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang pertama terkait capaian dan tujuan, di antaranya pemahaman tentang peraturan permainan sepak bola mini. Yang selanjutnya meningkatkan keterampilan individu atau kelompok. Selanjutnya meningkatkan strategi, sportivitas, kerjasama, kepemimpinan, dan terkait langkah-langkah Bapak Ibu sebelah sini, langkah-langkahnya yaitu yang pertama persiapan technical meeting, yang kedua penentuan pengelolaan musim, yang ketiga menganalisis kegiatan turnamen pertandingan sepak bola mini, yang keempat menyelenggarakan turnamen sepak bola mini yang menekankan kerjasama, komunikasi, sportivitas, dan tanggung jawab. Lalu yang terakhir pemilihan peran. Selanjutnya hasil yang diharapkan. Nah, di sini terlihat Bapak Ibu tujuan saya membuat program itu sendiri terkait pembelajaran SEM dan materinya itu sepak bola mini, yaitu diharapkan penyelenggaraan turnamen sepak bola mini dalam penerapan SEM akan menjadi pengalaman yang sangat bermakna bagi peserta didik sesuai minat dan kemampuannya. Selanjutnya yaitu peran. Peserta didik dapat memilih peran menjadi panitia, pemain, pelatih, wasit, komentator, atau dokumentasi, hakim garis, supporter, atau dan yang lainnya. Selanjutnya, untuk struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar, di antaranya kegiatan ini merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah di mana kegiatan pembelajaran dilakukan di luar kelas untuk menguatkan, memperdalam mata pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler. Selanjutnya peserta didik yang terlibat adalah siswi atau siswa-siswi kelas 1 sampai 6, laki-laki dan perempuan. Selanjutnya waktu kegiatan dilaksanakan dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan itu Bapak Ibu, jadi di sini
dimulai dari pertengahan November, dari mulai perencanaan, lalu nanti ada technical meeting, nanti juga ada latihannya, dan yang terakhir pelaksanaan. Program dimulai pada pertengahan November sampai dengan pertengahan Desember tahun 2024. Struktur dan rekan sejawat: yang pertama, penanggung jawab kepala sekolah. Yang kedua, guru PJOK mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan afektivitas atau sikap peserta didik. Yang ketiga, guru kelas sebagai koordinator di dalam kelas maupun lapangan pada saat kegiatan berlangsung. Yang keempat, tenaga kependidikan bisa membantu dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan seperti menyiapkan peralatan, mengatur jadwal, dan memberikan dukungan administrasi. Dalam slide selanjutnya, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang pertama, sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Yang kedua, peserta didik kelas 1 sampai kelas 6 yang berjumlah sesuai Dapodik Bapak Ibu 302 orang atau 302 siswa. Masing-masing kelas sesuai minat dan bakatnya berperan untuk menjadi panitia penyelenggara, pemain, wasit, pelatih, supporter, pembuka acara, penutup acara, dan lain-lain. Yang ketiga, sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas sehingga dapat menunjang kegiatan ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, lapangan di sekolah kita dapat menunjang kegiatan SEM untuk pelaksanaan permainan sepak bola mini. Dan selanjutnya yang keempat, sarana dan prasarana yang cukup memadai sehingga dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, rencana evaluasi. Tahapan implementasi SEM dalam pembelajaran akan dievaluasi. Untuk evaluasi keseluruhan akan dilakukan pada akhir kegiatan, yaitu evaluasi dan refleksi penerapan SEM. Adapun yang akan dievaluasi sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pembelajaran, ketercapaian tujuan pembelajaran dalam SEM itu sendiri. Yang kedua, umpan balik dari peserta didik, pengalaman dalam pembelajaran penerapan SEM. Yang ketiga, evaluasi kinerja di dalam kelompok atau tim. Yang keempat, evaluasi penerapan sportivitas atau fair play. Yang kelima, evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu keaktifan peserta didik sesuai dengan perannya. Dan yang terakhir, refleksi dari guru, perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SEM itu sendiri. Ya, selanjutnya. Kemungkinan tantangan. Nah, di sini Bapak Ibu ada kemungkinan, tantangan, dan solusinya. Dimulai dari atas dulu Bapak Ibu. Kemungkinan tantangan yang pertama, pengelolaan waktu. Jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi kegiatan. Kedua, faktor alam atau cuaca karena kegiatan dilakukan di area terbuka. Yang ketiga, motivasi peserta didik untuk aktif menjadi tantangan pada kegiatan ini. Keempat, keterlibatan orang tua atau wali peserta didik, kurangnya dukungan dapat mempengaruhi motivasi. Yang kelima, manajemen tim, perbedaan tingkat kemampuan peserta didik, dan sikap sosial. Dan solusinya, adapun solusinya Bapak Ibu, diantaranya yang pertama, penjadwalan yang efisien. Lalu yang kedua, mengganti hari yang tidak efektif karena faktor alam. Ketiga, melakukan pendekatan persuasif yang berkonstruktif dengan pujian. Keempat, komunikasi yang terbuka dan konstruktif. Yang kelima, mengadakan pertemuan dengan orang tua atau menjelaskan tujuan program itu sendiri. Baik Bapak Ibu, demikian penyampaian rencana program saya untuk kedepannya tentang rencana tindak lanjut, yang dimana rencana tindak lanjut itu saya akan menggunakan model pembelajaran SEM atau Sport Education Model, dan permainan olahraganya itu sendiri yaitu permainan sepak bola mini. Baik Bapak Ibu, demikian yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Selanjutnya di sini apabila nanti ada yang bertanya atau sesi tanya jawab dipersilakan Bapak Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Puja atas diseminasi yang telah diberikan atau praktik baiknya. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, ada pantun buat Pak Puja, ya. Mohon cakepnya. Anak kecil duduk di papan, memakai dasi juga celana. Puluhan menit Pak Puja berdiri di depan. Semoga diseminasi ini ya. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dari paparan yang disampaikan Pak Puja, apakah ada pertanyaan yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Silakan, kami membuka pertanyaan. Berapa Pak Puja? 1 atau 2? 2, ya. Kita sepakati 2 ya. Silakan Bapak dan Ibu, ada yang mau bertanya? Silakan Ibu Sipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga Pak Puja atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Izin saya bertanya Pak, apa saja peran peserta didik dalam kegiatan rencana program ini untuk fase A, B, dan C? Mungkin hanya itu. Terima kasih. Baik, Pak Puja, itu pertanyaan nomor 1. Ke pertanyaan selanjutnya kita langsung saja ya. Apa mau jawab satu persatu? Satu-satu, boleh silakan. Ya, jadi pertanyaan barusan seputar tentang peran peserta didik fase A, B, dan C di dalam program ini. Ya, silakan. Terima kasih Pak Yudi, dan terima kasih juga kepada Bu Sipa yang sudah bertanya terkait program rencana tindak lanjut yang sudah saya sampaikan barusan. Selanjutnya Bapak Ibu mohon izin saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Sipa terkait peran setiap peserta didik dari fase A, B, dan C. Alhamdulillah, pertanyaan yang sangat bagus Bu Ibu. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab. Di sini untuk peran peserta didik fase A, kemungkinan untuk peserta didik fase A itu berada di kelas 1 dan 2. Di sini saya akan memperankan peserta didik tersebut di fase A, kelas 1 dan kelas 2, yaitu sebagai supporter Bu, untuk memeriahkan kegiatan seperti sendiri pada permainan sepak bola mini. Soalnya dalam pertandingan kalau tidak ada supporter Ibu, kurang ramai, bagaikan sayur tanpa garam. Iya. Selanjutnya untuk fase B, Bapak Ibu, untuk kelas 3 dan kelas 4, di sini saya akan mencoba berbagi peran. Untuk kelas 3 itu saya akan coba untuk menutup acara dalam kegiatan. Sedangkan kelas 4 itu membuka acara kegiatan, seperti nanti ada sambutan-sambutan, berdoa, dan lain sebagainya. Dan untuk fase C, kelas 5 dan kelas 6, untuk kelas 5 itu sebagai pemain Ibu. Nah, yang menjadi pemain itu laki-laki dan perempuan. Nanti dibagi timnya berjumlah 5 orang, tetapi peraturannya menggunakan peraturan sepak bola mini, bukan futsal. Dan yang kelas 6 itu sebagai panitia penyelenggara. Nah, di mana kelas 6 itu sebagai panitia penyelenggara akan menyelenggarakan kegiatan tersebut dengan sebaik mungkin. Tentunya kita berkomunikasi dan berkolaborasi antara guru dengan peserta didik dan warga sekolah lainnya, atau peserta didik dengan peserta didik lainnya sesuai jenjang atau fasenya. Baik, mungkin itu saja Ibu Sipa. Terima kasih ya. Semoga jawabannya memuaskan, semoga ya Ibu. Baik, dilanjutkan Pak Yudi. Ya, terima kasih Pak Puja. Jadi intinya kelas 1 dan kelas 2 itu sebagai supporter. Kemudian lagi kelas 3 itu sebagai pembukaan di dalam acaranya nanti, dan kelas 4 itu sebagai penutup acara, dan kelas 5 itu sebagai pemainnya yang melaksanakan, dan kelas 6 itu sebagai panitia. Jadi intinya pemanfaatan besar sebaya, mungkin seperti itu. Ya, terima kasih.
Selanjutnya pertanyaan kedua, apakah ada yang mau bertanya lagi, Bapak dan Ibu? Siapa? Oh ya, Pak Diki silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Puja. Izin bertanya Pak, ini mengenai aset ya. Untuk aset itu manusia mungkin bisa dijelaskan siapa saja yang ikut terlibat dalam acara rencana program ini Pak. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dipertanyakan di sini adalah mengenai aset. Ya, kita itu kan aset itu banyak, ada 7 aset yang sudah diketahui. Namun yang ditanyakan di sini adalah tentang aset manusia. Ya, jadi peran untuk aset manusia itu yang terlibat seperti apa di dalam program ini, siapa saja? Ya mungkin itu yang ditanyakan spesifiknya. Nah, saya kembalikan ke Pak Puja untuk menjawabnya. Terima kasih untuk Pak Yudi selaku moderator, dan terima kasih juga kepada Bapak Diki yang sudah mau bertanya, dan pertanyaannya sangat-sangat luar biasa dan Bu Sipa juga sangat-sangat luar biasa. Di sini pertanyaan dari Pak Diki itu yaitu tentang aset yang akan diterapkan ya, aset manusia ya Pak Diki ya. Siapa saja ya yang ikut terlibat ya Pak. Betul Pak Diki. Di sini tentang aset manusia yang terlibat atau berperan dalam program perencanaan ini, diantaranya yang pertama peserta didik itu sendiri Pak. Nah, itu peserta didik itu sebagai suatu objek yang paling utama dalam pelaksanaan program ini, dikarenakan nanti kegiatan itu melibatkan seluruh peserta didik dari mulai fase A, B, dan C sesuai minat dan kemampuannya atau minat dan bakatnya itu sendiri. Selanjutnya aset yang kedua, guru PJOK atau guru kelas itu sendiri, di mana guru nanti bisa membimbing atau mengarahkan peserta didik dalam kegiatan itu sendiri. Tapi yang lebih berperan aktif itu peserta didik Pak. Ya. Untuk yang ketiga yaitu aset orang tua mungkin Pak ya. Orang tua di sini berperan aktif mendukung acara kegiatan tersebut, di mana kalau tidak mendukung sangat berpengaruh terhadap motivasi peserta didik dalam mengikuti kegiatan ini. Dan yang terakhir mungkin aset tenaga kependidikan. Nah, di sini juga aset tenaga kependidikan sangat penting untuk membantu segala dalam kegiatan ini, seperti halnya dalam administrasi atau membuat informasi yang disebarkan di lingkungan sekolah. Mungkin itu Pak, terima kasih Pak. Semoga kita sharing saja ya Pak ya, berbagi ya. Terima kasih Pak Diki atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak dan Ibu pertanyaan? Cukup 2 pertanyaan. Ya, baik, mungkin Pak Puja, harapan kami sebagai Dewan Guru tidak cukup sekedar program saja, tetapi dijalankan. Mudah-mudahan program ini berjalan dengan lancar dan bisa mengedukasi anak didik kita, terutama untuk fase A, B, dan C, dan bisa terlaksana di SDN 12 Cibadak. Gambaran terlaksana ini kira-kira di bulan apa Pak Puja? Di pertengahan November sampai pertengahan Desember Pak. Oh, seperti kelas meeting. Perencanaannya 1 bulan, dimulai dari perencanaan, lalu nanti ada technical meeting, lalu ada latihannya, dan terakhir pelaksanaannya. Ya, baik. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Amin. Dan tercapai dengan sampai programnya ini sampai berhasil. Mungkin nanti setelah program pasti akan ada evaluasi ke depannya ya. Ya, baik, mungkin Bapak dan Ibu cukup sekian dari pemaparan diseminasi. Selanjutnya kami minta refleksi dari kegiatan diseminasi ini, apa saja dari yang sudah dijelaskan oleh Pak Puja atau praktek baik Pak Puja. Apakah ada yang mau memberikan rangkuman ataupun refleksi kegiatan ini? Ada?
Ya, Bu Rima silakan kepada Bu Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Baik, saya izin melakukan refleksi dengan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan perubahan. Untuk peristiwanya, bahwa pembelajaran PJOK dapat dilakukan dengan pendekatan SEM, Sport Education Model, di mana pendekatan SEM ini siswa diberikan kesempatan belajar dalam tim. Kemudian serta mengeksplor perannya dalam tim dalam kegiatan turnamen sepak bola mini. Kemudian pembelajaran yang saya peroleh dari kegiatan diseminasi ini bahwa saya menemukan bahwa penyelenggaraan turnamen sepak bola mini ini dengan pendekatan SEM, siswa dapat pengalaman yang bermakna sesuai dengan minat dan kemampuan siswa, serta dapat meningkatkan kepemimpinan siswa atau student agency dengan mempertimbangkan voice, choice, dan ownership. Kemudian perasaannya, saya merasa senang mengikuti kegiatan diseminasi ini karena memberikan pemahaman yang baru tentang pendekatan SEM, yaitu Sport Education Model, pada pembelajaran PJOK yang dapat diintegrasikan dengan turnamen pertandingan sepak bola mini. Terus harapan kedepannya, mudah-mudahan pendekatan SEM ini tidak hanya diterapkan pada turnamen sepak bola mini saja, tetapi kepada turnamen yang lainnya. Demikian Bapak refleksi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rima, tepuk tangan buat Bu Rima yang telah memberikan refleksinya dengan menggunakan 4P, peristiwa, perubahan, perasaan, dan satu lagi apa? Penerapan, perasaan, dan perubahan. Baik, itu mungkin Pak Puja cukup sekian ya. Tidak ada yang ingin ditambahkan lagi, sudah jelas ya. Ya, baik, Bapak dan Ibu menginjak kepada acara yang terakhir, yaitu doa atau tutup. Untuk pembacaan doa agar dalam acara ini kita dapat mendapatkan keberkahan, saya mohon kepada Ibu Guru Pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk menutup doa ini, kegiatan ini dengan pembacaan doa. Kepada Ibu Nakib SAG kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, acara ini telah selesai berjalan dengan lancar. Maka dari itu mari kita bersama-sama untuk berdoa untuk kelanjutan yang lebih baik lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultan salim ala sabil ajmain. Allahumma ighfirli dunubi wa lidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi, barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa lafa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Allahumma ij'al waladi min ahli ilmi wa ahli khair wa sabit fi majlisil ilmi bisihatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanarabbika rabbil izzati walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, sebelum diakhiri izinkan kami pembawa acara untuk membacakan satu buah pantun lagi ya. Umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih.
Semoga acara ini bermanfaat untuk semua. Saya undur diri dari sini dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.